Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Syamsuri dari kelompok 3, ingin membahas materi mengenai keputusan investasi dengan dosen pengampun, yaitu Ibu Mentari Dwi Aristi SEMACC, dengan nama kelompoknya yaitu Ayu Rizky Anissa, Lina Putrianti, dan saya sendiri Mailani Syamsuri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan investasi, di mana prinsip-prinsip investasi modal. Prinsip-prinsip investasi modal yaitu investasi yang dipandang dari dimensi waktu yang disebut sebagai investasi jangka panjang. Istilah lain yang dipergunakan adalah capital investment atau investasi modal. Pengaturan investasi modal yang efektif perlu memperhatikan faktor-faktor berikut, seperti adanya asal-usul investasi, estimasi arus kas dari asal-usul investasi, seperti evaluasi arus kas, memilih proyek-proyek yang sesuai dengan kriteria tertentu, dan monitoring dan penelitian terus-menerus terhadap proyek investasi setelah dilaksanakan. Berikutnya yaitu menaksir arus kas. Untuk menaksir arus kas yang relevan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, taksirlah arus kas atas dasar setelah pajak, dengan memperhatikan bahwa yang dinikmati oleh pemilik perusahaan adalah kas masuk bersih setelah pajak. Dan yang kedua, taksirlah arus kas atas dasar inkremental atau selisih, di mana rencana peluncuran produk baru mungkin akan mengakibatkan pengurangan penjualan produk lama. Dengan demikian, perlu diperhatikan pengurangan kas masuk dari produk lama akibat peluncuran produk baru. Yang ketiga yaitu taksirlah arus kas yang timbul karena keputusan investasi, di mana arus kas yang keputusan pendanaan seperti membayar bunga pinjaman, mengatur pokok pinjaman, dan pembayaran dividen tidak perlu diperhatikan, tetapi perhatikan yang kita analisis, seperti profitabilitas investasi. Yang keempat yaitu jangan memasukkan sunk cost. Apa yang telah terjadi tidak mungkin berubah karena keputusan yang kita ambil, hanya biaya yang berubah karena keputusan kita yang relevan. Lanjut ke pembahasan metode-metode penilaian profitabilitas investasi. Yang pertama yaitu average rate of return. Metode ini menggunakan metode angka keuntungan menurut akuntansi dan dibandingkan dengan rata-rata nilai investasi. Yang kedua yaitu payback period, di mana metode ini menghitung beberapa cepat investasi yang dilakukan bisa kembali. Yang ketiga yaitu internal rate of return, yang menunjukkan tingkat bunga yang menyatakan pengeluaran dengan penerimaan. Yang keempat yaitu profitability index, di mana metode ini menunjukkan perbandingan antara PV kas masuk dengan PV kas keluar. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mailani. Yang berikutnya ada internal rate of return atau IRR. IRR merupakan tingkat diskonto atau discount rate yang menyamakan present value aliran kas masuk dengan present value aliran kas keluar, yang akan menghasilkan keputusan investasi. Jika IRR lebih besar dari tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka usulan investasi diterima. Sedangkan jika IRR lebih kecil dari tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka usulan investasi itu ditolak. Berikut adalah contoh dari internal rate of return. Berikut contoh investasi pada divisi taksi, di mana IRR ini diberi notasi dengan I. Untuk 1000 contoh pada rumus, 1500 sama dengan sigma 503,75 per 1 tambah I
sama dengan 201 tambah I pangkat 4. 1.500 itu merupakan kas keluarnya. Untuk 503,75 itu merupakan kas masuknya. Dan angka 4 itu merupakan jumlah tahunnya. Berikutnya ada metode mana yang lebih baik. Dari 4 metode ini memiliki kelemahan yang berbeda-beda, di mana dua metode yang pertama itu average rate of return dan payback period itu memiliki kelemahan yang sama, di mana mengabaikan nilai waktu uang, padahal nilai uang itu memiliki nilai waktu. Sedangkan untuk dua metode yang terakhir itu, yaitu IRR dan PI, dia memiliki persamaan yang mana memperhatikan nilai waktu uang dan menggunakan dasar arus kas. Nah, di sini salah satunya kelemahan pada metode IRR yaitu dia I-nya itu dihitung berdasarkan angka yang sama untuk setiap tahun usia ekonomisnya. Nah, di sini kemungkinan bisa saja terjadi bahwa tingkat bunganya itu akan berbeda setiap tahunnya. Berikut ada net present value dan tujuan normatif manajemen keuangan. Di sini secara teoritis penggunaan net present value itu memberikan hasil yang terbaik dalam penilaian profitabilitas investasi. Nah, net present value ini menunjukkan tambahan kemakmuran real yang diperoleh oleh pemodal dengan mengambil suatu proyek. Adapun tujuan normatif manajemen keuangan yaitu untuk meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan. Maka, net present value konsisten dengan tujuan normatif tersebut. Selanjutnya ada materi menilai investasi dengan net present value. Berikut ada variasi dalam capital budget. Yang pertama itu ada masalah metode penyusutan yang dipercepat. Yang kedua, masalah keterbatasan dana. Yang ketiga, masalah modal kerja dalam capital budget. Yang keempat, masalah pemilihan aktiva. Yang kelima, masalah penggantian aktiva. Dan yang terakhir ada pengaruh inflasi pada penilaian investasi modal. Yang selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh Ayu. Baiklah, saya Ayu Rizkyalisa akan melanjutkan materi tentang metode penyusutan yang apabila perusahaan diizinkan melakukan penyusutan dengan menggunakan metode yang berbeda-beda, maka penggunaan penyusutan yang dipercepat akan lebih menguntungkan. Misalkan perusahaan akan menggunakan metode penyusutan Double Decline Balance atau DDB. Metode penyusutan DDB dirumuskan sebagai 2 dikali 1 per N. Dalam hal ini adalah usia ekonomis. Dalam hal ini, apabila usia ekonomisnya 4 tahun, maka penyusutan per tahunnya yaitu 2 dikali 1 per 4 sama dengan 0,50 dari nilai buku. Perhatikan juga bahwa apabila dipergunakan kinerja akuntansi, maka pada tahun-tahun awal akan nampak kinerja keuangan lebih jelek. Meskipun demikian, penilaian profitabilitas suatu investasi dilakukan untuk sepanjang usia ekonomi investasi tersebut dan bukan per tahun. Mereka yang memusatkan perhatian hanya pada kinerja setiap tahun sering disebut berpandangan pendek atau short termist. Pemusatan perhatian pada jangka pendek mungkin mengakibatkan penolakan terhadap rencana-rencana investasi yang sebenarnya menguntungkan. Selanjutnya yaitu masalah keterbatasan dana. Batasan dana yang tetap untuk suatu periode biasanya jarang terjadi. Hal ini disebabkan karena dengan berjalannya waktu, proyek yang sedang dijalankan mungkin telah menghasilkan kas masuk bersih, dan arus kas tersebut bisa dipergunakan untuk menambah anggaran yang ditetapkan. Masalah yang timbul dalam keadaan keterbatasan dana adalah penentuan opportunity cost. Opportunity cost menunjukkan biaya yang ditanggung perusahaan karena memilih suatu alternatif. Contoh tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak bisa memilih proyek 1 dan 4 dan memilih proyek 2 dan 3. Selanjutnya yaitu
Masalah modal kerja. Setiap investasi modal umumnya akan memerlukan tambahan modal kerja. Tidak mungkin suatu investasi hanya memerlukan pembelian aktiva tetap, harus memiliki aktiva lancar. Jumlah yang diperlukan untuk membiayai aktiva lancar ini merupakan kebutuhan akan modal kerja. Untuk menaksir arus kas secara keseluruhan, baik kas keluar maupun kas masuk, perlu juga diperhatikan masalah penambahan aktiva lancar. Selama berjalannya usia investasi, jumlah aktiva lancar akan meningkat dari tahun ke tahun. Pada akhir usia proyek, modal kerja tersebut akan kembali sebagai terminal cash flow. Selanjutnya yaitu penggantian aktiva. Suatu perusahaan sedang mempertimbangkan untuk mengganti mesin lama dengan mesin baru yang lebih efisien. Nilai buku mesin lama sebesar 80 juta dan masih bisa dipergunakan 4 tahun lagi tanpa nilai sisa. Untuk keperluan analisis dan pajak, metode penyusutan garis lurus dipergunakan. Kalau mesin baru dipergunakan, perusahaan bisa menghemat biaya operasi sebesar 25 juta per tahun. Mesin lama kalau dijual saat ini diperkirakan juga akan laku terjual dengan harga 80 juta. Kalau mesin lama diganti dengan mesin baru, maka akan terdapat tambahan pengeluaran sebesar 120 juta dikurang 80 juta, maka hasilnya 40 juta. Yang terakhir yaitu pengaruh inflasi. Inflasi akan mempengaruhi dua faktor, yaitu yang pertama arus kas dan yang kedua tingkat keuntungan yang dipandang layak. Semakin besar inflasi yang diharapkan, semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Sedangkan pengaruh terhadap arus kas terutama akan disebabkan oleh yang pertama, pembebanan pajak yang cenderung dihitung berdasar atas nilai historis. Yang kedua, intensitas inflasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi arus kas. Dalam keadaan terdapat inflasi, kita perlu menggunakan dasar penafsiran yang sama. Maksudnya adalah bahwa tingkat inflasi umumnya segera dicerminkan pada penentuan R. Semakin tinggi expected inflation, semakin tinggi R. Kalau kita menggunakan R yang telah memasukkan faktor inflasi, maka dalam menaksir arus kas kita juga harus telah memasukkan faktor inflasi. Yang sering terjadi adalah bahwa R telah memasukkan faktor inflasi, sedangkan arus kas tidak memasukkan faktor inflasi. Arus kas mungkin ditaksir pada real value dan bukan pada nominal value. Sekian penjelasan dari kelompok saya. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.